Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas materi luas segitiga. Kemarin itu kita telah membahas materi luas segitiga dengan keadaan sisi, sudut sisi, dan yang ketiga kita akan membahas keadaan segitiga yaitu sudut, sisi. Rumusnya itu adalah luas segitiga ABC sama dengan C kuadrat sin A dikali sin B dibagi 2 sin C. Untuk lebih jelasnya, coba kalian perhatikan contoh berikut ini. Diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi AB itu 6 cm, besar sudut A-nya adalah 30 derajat dan sudut C-nya itu 120 derajat. Maka luas segitiga ABC adalah, untuk penyelesaiannya, pertama kita buat dulu segitiga ABC-nya. Gambarnya seperti ini ya, dimana sudut A-nya 30 derajat, sudut C-nya 120 derajat, dan sisi AB-nya adalah 6 cm. Nah, sekarang kita akan mencari sudut B-nya terlebih dahulu. Untuk mencari sudut B-nya, yaitu rumusnya sudut B sama dengan 180. Kenapa di sini 180? Ini kalau misalkan tarik garis lurus dari sudut titik B ke titik A ini kan berarti dia 180 ya. 180 dikurangin sudut A ditambah sudut C. 180 dikurangin sudut A-nya 30 ditambah sudut C-nya 120. Maka sudut B sama dengan 180 dikurangin 150. Di sini sudut B-nya adalah 30 derajat. Maka di sini sudut B-nya 30 derajat. Sekarang kita akan menggunakan rumus segitiga ABC di mana sudut sisi. Yaitu rumusnya adalah luas segitiga ABC sama dengan C kuadrat dikali sin A dikali sin B dibagi 2 dikali sin C. Berarti C kuadrat ini berapa? C-nya adalah 6. Berarti 6 kuadrat dikali sin 30 dikali sin 30 dibagi 2 sin 120. Jadi di sini 6 kuadrat adalah 36 dikali sin 30 adalah setengah dikali 1/2 sama dengan 6 kuadrat sama dengan 36 dikali 1/2. 1/2 ini dari sin 30 dikali 1/2 ini dari sin 30 dibagi 2 dikali sin 120 adalah 1/2 akar 3. Maka luas segitiga ABC sama dengan 36 dikali 1/4 dibagi 2 dikali 1/2 akar 3. Maka hasilnya 9 per akar 3. Sekarang kita lihat di sini penyebutnya masih dalam bentuk akar. Kita ingat kembali materi bentuk akar, yaitu merasionalkan penyebut dalam bentuk akar. Berarti ini dikali akar 3 dibagi akar 3 agar penyebutnya tidak dalam bentuk akar. Maka hasilnya adalah 3 akar 3 cm persegi. Jadi untuk luas segitiga ABC-nya adalah 3 akar 3 cm persegi. Yang kedua, ini kita akan membahas luas segitiga N beraturan. N beraturan ini maksudnya adalah di mana luas segitiga N beraturan dengan N yaitu bisa segitiga segi 6, segi 4, segi 5, dan seterusnya. Nah, untuk pertama kita akan ubah bangunan tersebut menjadi beberapa segitiga. Dan luasnya diperoleh dengan menggunakan rumus segitiga yang telah kalian pelajari sebelumnya. Misalkan di sini ada segi 6. Kita bagi seperti ini, di mana segitiganya ada 6. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka ini disebut segi 6. Lalu kita akan mencari luas segi 6. Kita ambil salah satu segitiga pada gambar segi 6 berikut ini. Berarti bentuknya kan seperti ini ya, segitiganya. Satu putaran ini nih, yang ada putaran ini. Nah, ini itu adalah 360 derajat. Berarti berapakah satu alfa segitiganya? A sama dengan 360 dibagi N. Ini sama dengan 360 dibagi 6. 6 dari mana kita lihat? Di sini kan luasnya adalah segi 6, di mana segitiganya ada 6 pada gambar berikut ini. Maka di sini N-nya adalah 6.
hasilnya adalah 60 derajat. Sekarang kita udah ketahui bahwa A-nya itu, sudut A-nya ini adalah 60 derajat. Maka untuk luas segitiganya itu sama dengan 1/2 dikali R dikali sin A. Maka rumusnya adalah luas segitiga sama dengan 1/2 dikali R kuadrat dikali sin A. Ini untuk mencari luas segitiganya. Nah, sedangkan di sini adalah luas segi 6, maka rumus luas segi 6-nya itu adalah sama dengan luas S6 ini adalah segi 6 sama dengan 6 adalah jumlah segitiga pada gambar tadi yang ini dikali dengan luas segitiga satu segitiganya ya. Jadi kalau misalkan di sini pakainya luas segi 4, maka LS4 sama dengan 4 dikali luas segitiga ya. Yang kedua yaitu keliling segi 6. Keliling segi 6 itu mana sih kelilingnya? Nah, kelilingnya ini yang bertanda warna merah ya. Kita akan mencari kelilingnya dengan rumus S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah R kuadrat dikurangin 2 dikali R dikali cos A, dimana keliling segi 6 sama dengan 6 dikali S. Untuk lebih memahaminya, coba kalian perhatikan contoh berikut ini. Tentukan luas segi 8 beraturan dengan jari-jari lingkaran luasnya adalah 8. Untuk penyelesaiannya, berarti kita ketahui bahwa jari-jari lingkaran luar atau disebut R sama dengan 8. Dan untuk sudut alfanya kita belum diketahui, maka kita akan mencari sudut alfanya. Bagaimana dengan cara mencari sudut alfa? Yaitu berarti alfa sama dengan 360 derajat dibagi 8 ya, dimana jumlah seginya itu adalah segi 8 beraturan. Berarti 8 sama dengan 45 derajat. Maka sudut alfanya adalah 45 derajat. Maka untuk luas segitiganya itu sama dengan 1/2 dikali R kuadrat dikali sin A, dimana 1/2 dikali R-nya adalah 8 kuadrat dikali sin 45 derajat. Maka sama dengan 1/2 dikali 64 dikali 1/2 akar 2. 1/2 akar 2 ini adalah hasil dari sin 45 derajat. Kalian ingat kembali tabel sudut istimewanya. Maka luas segitiganya adalah 16 akar 2. Ini baru luas segitiga. Yang kita cari adalah luas segi 8. Berarti gimana rumusnya? Rumusnya adalah segi 8. Berarti dia ada 8 segitiga. Berarti luas S8 segi 8 sama dengan 8, segitiganya ada 8, dikali luas segitiga, yaitu luas segitiganya adalah 16 akar 2. Maka hasilnya 8 dikali 16 akar 2 sama dengan 128 akar 2 cm per segi. Maka luas segi 8-nya itu adalah 128 akar 2 cm per segi. Contoh yang kedua yaitu hitunglah luas segi 4 KLNO berikut ini. Gambar dari luas segi 4 KLNO itu adalah seperti ini, di mana sudut K-nya itu adalah 100 derajat, KL-nya 4, KO-nya 6, ON-nya 4 cm, LN-nya adalah 5 cm. Untuk penyelesaiannya kita akan lihat dulu segitiga KOL. Berarti kita cari OL-nya dulu ya, karena OL atau LO-nya ini kita belum diketahui nih, garis yang putus-putus ini. Oke, berarti sama dengan 4 kuadrat ditambah 6 kuadrat dikurangin 2 dikali 4 dikali 6 dikali cos 100. Ini adalah rumus aturan kosinus. Kalian ingat kembali rumus aturan kosinusnya. Ya, berarti sama dengan 16 ditambah 36 dikurangin 48 dikali negatif 0,17. Ini kalian bisa menggunakan kalkulator ilmiah hasilnya ya, cos 100. Berarti sama dengan hasilnya 60,16 untuk garis OL kuadrat. Berarti pandangan dari sudut. Selanjutnya kita akan mencari pandangan dari sudut ONL, yaitu berarti yang di bawah ini ya, ONL. Berarti gimana rumusnya?
cos N sama dengan 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat dikurangin OL kuadrat dibagi 2 dikali 4 dikali 5. Berarti ini hasilnya 16 ditambah 25 dikurangin 60,16. Ini hasil perhitungan tadi yang OL di sini. OL kuadrat dibagi 40. Maka hasilnya negatif 0,48 untuk cos N-nya. Maka untuk N-nya itu adalah 118,62 derajat. Lalu kita akan mencari segitiga KOL, yaitu sama dengan 1/2 dikali 6 dikali 4 dikali sin 100. Yang ini ya. Ini berarti sama dengan 12 dikali 0,98, maka hasilnya 11,82 cm per segi. Lanjut kita akan mencari luas segitiga ONL, yaitu sama dengan 1/2 dikali 5 dikali 4 dikali sin 118,62 derajat. Ini sama dengan 10 dikali 0,88. Hasilnya sama dengan 8,80 cm per segi. Untuk sin 118,62 derajat ini atau yang sin 100 ini kita bisa menggunakan kalkulator ilmiah ya untuk menentukan hasilnya. Maka untuk luas segi 4 sama dengan, ini kita tinggal gabungin aja nih, luas segitiga KOL dan luas segitiga ONL, berarti ditambah ya. Nah ini segitiga KOL-nya adalah 11,82 cm persegi ditambah luas segitiga ONL yaitu 8,80 cm persegi. Maka luas segi 4-nya adalah 20,62 cm persegi. Sekian video pembelajaran kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.